Ya, kita perlu dengarkan juga analisa-analisa dari seorang Prof. Henry, silakan Prof. Ya kalau saya melihat Ade Armando, kebetulan saya kenal dia cukup lama ya, karena sama-sama orang komunikasi. Ade itu memang seseorang yang sangat demokratis secara berpikirnya. Dan jejak demokrasinya itu punya masa lalu bagaimana dia berdebat dengan Menteri Kominfo pada masa Pak Sofyan Jalil, sampai tunjuk-tunjukkan. Ade memperjuangkan yang namanya demokrasi penyiaran. Tapi Ade juga punya masa lalu sebagai penulis di Republika dan termasuk intelektual muslim saat itu ya. Mungkin sampai sekarang saya juga melihat seperti itu. Nah artinya sebenarnya Ade ini memang sosok yang menarik. Dengan saya berdebat juga sering, saya pernah diundang ke UI, saya berdebat dengan dia. Dia menganggap pemerintah salah dalam konteks penyiaran waktu itu. Saya karena ada di pemerintahan, saya berdebat seru sama dia. Artinya saya melihat bahwa kalau Ade itu punya pemikiran-pemikiran yang memang seperti sekarang kemarin ya, dia juga mendukung mahasiswa. Itu hal yang memang dia sejak dulu seperti itu. Cuma dalam konteks sekarang ini, dia itu dinilai tidak lagi dari apa yang dia ucapkan di saat demo itu yang dia mendukung mahasiswa. Tapi tadi benar, Ade dinilai adalah bagian dari kelompok yang berbeda dengan kebetulan yang datang di demo itu. Memang ini demo mahasiswa, kita tahu. Tapi kita juga tahu setiap ada kesempatan, ada demo dan sebagainya, ada kelompok yang memanfaatkan. Dan itu jelas. Yang kemarin ada bakar-bakaran, yang melakukan kekerasan sama Ade Armando, dan yang boleh dikatakan yang justru merugikan mahasiswa sendiri. Karena dengan kasus Ade Armando, ini menyebabkan tadi esensi dari demo, dari apa yang diperjuangkan mahasiswa, itu kalah dengan keributan, kebiadaban, yaitu penganiayaan terhadap Ade. TV One aja yang dibahas Ade. Bukan membahas tentang esensi demonya. Karena memang yang lebih menarik itu. Lebih dibincangkan masyarakat itu. Apakah memang komentar Ade ini dianggap sering membuat gaduh publik atau apa? Kok sampai bisa dibilang itu meluapkan emosinya ke Ade? Kalau namanya Ade dianggap membuat gaduh, yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Eko Kuntadi juga dianggap gaduh, mungkin saya juga seperti itu. Itu konsekuensi ketika masyarakat terbelah. Makanya lalu ada orang-orang yang ingin... Yang gaduh itu melanggar konstitusi, yang bikin melanggar. Hati-hati, mesti jelas, paham. Konstitusi apa nih? Konstitusi ini masalah ketuhanan Maha Esa nggak boleh, itu harus kita taat Yang untuk jangan dibawa-bawa. sama Ade itu bukan agamanya, tapi orang-orang yang menggunakan agama untuk panggung politik. Bukan, itu yang dilawan sama Ade Armando. Politik dari mana? Anda bilang husnuzon, Anda tahu hatinya Ade Armando. Anda mau lebih dari Tuhan, mau bicara dengan hati. Itu yang dilawan karena Ade Armando kita ini umat Islam memahamin yang zahir, apa yang tersampaikan yang dilawan itu yang kita sama Ade Armando adalah orang-orang yang menggunakan agama untuk tunggangan politik, untuk kepentingan politiknya. Kita berikan kesempatan dulu. Ade Armando. Negara berketuhanan, hati-hati jangan bawa. Bang Novel ditahan dulu, habiskan dulu Prof. Henry. Ade Armando yang tidak setuju kalau agama dipakai untuk kepentingan politik praktis, itu bukan hanya Ade Armando, itu banyak yang tidak setuju. Nanti Anda bisa cek. Kalau semua setuju tentu saja yang itu yang menang. Karena itu sudah dipakai dalam konteks politik di Indonesia. Tapi kan karena banyak yang nggak setuju, makanya yang menggunakan agama itu tidak menang dalam konteks nasional. Kalau di Jakarta ini memang kita menang. Kita merujuk dari jurisprudensi yang ada. Ini jurisprudensi yang ada ya? Berdasarkan apa dasar-dasar hukum yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Semuanya terjerat dan negara ini harus diakuin memang udah darurat penista agama, semuanya masuk ke sini. Nah, ini harus ditertibin, diselesain dulu. Karena ketika zaman Soekarno kan saya bilang berkali-kali, boleh dikatakan hampir tidak ada. Zaman Soeharto itu cuma selalu ada menstempel orang yang tidak mau agamanya dijadikan tunggangan politik sebagai penista agama. Itu tunggangan selalu politik kelompok Anda adalah- seperti itu. Selalu menstempel orang yang berbeda bisa Anda dalam melihat agama. Masalah nilai agama itu ada di dalam hati. Yang enggak bisa. Yang ditentang oleh Ade Armando dan banyak orang adalah jangan gunakan dan itu agama dilindungi. Boleh bergantian Bapak-Bapak? Boleh bergantian bicaranya? Mas Eko, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Ayat 2 dan ayat 1 itu. Bang Novel, kita minta waktunya ditahan dulu, Bang. Merdeka atas berkat rahmat Bang Allah. Novel ditahan Kita harus sejenak. jaga rahmat Bang Novel. Allah. Terima kasih Bang Novel.
Gini, kalau politik identitas, ini Prof dengan hormat, kemudian Mas Eko, Bang Novel juga, politik identitas itu nggak bisa dilepaskan dari politik. Itu pasti ada. Bahkan itu digunakan juga kok oleh beberapa partai politik sebagai logonya. Jadi identitas agama itu dijadikan logo. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara identitas politik atau identitas agama dengan politik. Yang tidak boleh dilakukan adalah ada reward and punishment agama untuk politik. Misalnya saya tidak pilih Prof. Henry, saya masuk neraka, saya pilih Henry Satrio, saya masuk surga. Itu nggak boleh. Kalau ada reward and punishment itu nggak boleh. Tapi kalau politik identitas itu akan selalu digunakan. Nah, maksud saya adalah di sini, saya akan kembali ke konteks Bang Ade. Kalau kita nanti kalau bisa rekamannya dilihat lagi, secara komunikasi politik memang ada provokasi dari satu pihak dan satu pihak lainnya. Provokasinya kan jelas itu ada kata-kata buzzer, kemudian pengkhianat, kemudian Bang Ade juga merespon itu. Hanya saja memang yang sangat kita sesalkan, respon itu kemudian berubah menjadi respon fisik. Itu yang tidak boleh terjadi lagi gitu. Nah, apakah kemudian respon fisik itu baru terjadi hari ini? Tidak juga. Kalau dari pantauan banyak demonstrasi kan memang ada juga tuh beberapa hal yang ada kaitannya dengan kekerasan fisik gitu. Nah, maksud saya di sini adalah marilah kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan Ade Armando ini untuk lebih berkepala dingin ke depannya, bahwa masyarakat ini perlu dicerdaskan tentang apa itu politik identitas. Jadi jangan kemudian bermain-main dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan politik ini. Bayangkan saja Prof, sebentar sedikit lagi. Sebentar sedikit lagi. Mengalah pada Anda. Iya, abis ini saya mengalah kepada Profesor. Di beberapa WA aja sudah jelas, pelaku pemukulan adalah pendukung si A gitu. Nah ini kan langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah itu yang tidak boleh juga dilakukan. Makanya saya apresiasi Kapolda Metro Jaya, silakan saja dijalankan. Sementara aspirasi mahasiswa ini harus kita jaga supaya 3 tuntutan tadi minimal itu bisa terlaksana. Terutama yang terakhir tuh, harga-harga yang poinnya ya Mas ya. Saya selalu melihat bahwa yang namanya kekerasan itu the weapon of the weak. Dia senjata mereka yang lemah. Jadi mereka yang kalah, mereka yang lemah, yang frustrasi, yang tidak mampu untuk menyelesaikan atau memenangkan panggung dan sebagainya, biasanya menggunakan kekerasan. Karena memang itu seperti itu. Makanya ini kita harus kecam bahwa demokrasi itu justru merupakan mekanisme untuk supaya orang menyelesaikan cara-cara perbedaan berpendapat dan perbedaan kepentingan diselesaikan dengan cara-cara tanpa kekerasan. Mereka yang kalah ini menurut Prof. Henry siapa? Loh, itu teorinya begitu. Tidak perlu harus kita menunjuk. Anda juga bisa tahu. Tadi yang namanya politik identitas, kalau kita tracing politik di Indonesia, partai-partai politik agama itu nggak pernah memenangkan di dalam politik nasional. Coba sekarang yang menang siapa? Katakanlah pemilu 2019 siapa? Dari partai politik. PDIP, bukan politik agama. Di nomor 2 berapa? Siapa? Gerindra atau kemudian Golkar. Itu berarti apa? Itu kan partai-partai nasionalis gitu loh. Begitu pula presiden-presiden yang terpilih. Mungkin Gus Dur saja yang satu-satunya yang kiai ya malahan ya. Itu waktu itu karena dipilih oleh MPR. Tapi kalau lihat partai-partainya, kita lihat track sejarahnya, partai tertinggi waktu itu di era sebelum Indonesia reformasi itu ya Masyumi, itu tertinggi. Kemudian NU gitu. Tapi tetap dalam konteks itu pun dikalahkan oleh partai nasionalis PNI waktu itu. Atau Golkar setelah itu. Golkar kan menguasai, kan nasionalis. Nah ini adalah tadi bahwa politik identitas yang memang benar ada, tapi tidak pernah menang. Kalau menang, ini kita lihat ada apa kemenangannya itu. Apa yang berbeda dengan masa lalu. Jadi kita harus melihat sejarah politik itu secara lebih luas. Nah oleh karena itu yang penting dalam konteks demokrasi, kita kan semua komitmen demokrasi. Kekerasan itu harus kita musuhi, dalam artian tidak kita tolerir. Saya nggak tahu, kalau saya Pak Aseko pasti menentang kekerasan. Mas Henry juga menentang, tapi nggak tahu kalau Novel. Soal agama Prof. Henry, soal keyakinan itu yang sangat sensitif tadi kata Bang Novel. Keyakinan memang sensitif, tapi selesaikan karena kita adalah bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional.
Nah, hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Saya juga seorang Islam. Saya dididik sejak kecil dalam sekolah-sekolah agama. Tapi saya karena saya belajar tentang persoalan-persoalan secara nasional, hukum dan sebagainya, saya tidak sensitif seperti itu. Bahkan saya tahu yang namanya orang dilaporkan menista agama itu tidak hanya yang disebut Bang Novel. Banyak juga. Banyak. Bahkan saya sering diminta Tapi tidak tebang pilih tadi. Kan Bang Novel mempertanyakan, kok kesannya tebang pilih tadi. Kalau saya sebutkan nama-namanya, saya Ini udah mengatakan krisis hukum, Prof. Ini harus diluruskan keadilan. Jangan tebang pilih juga apa yang disampaikan. nanti ustadz-ustadz juga Jangan. pada kena. Lebih Karena banyak. ini udah karena kepentingan kayak namanya politik. Ini sudah mencikat politik, hukum itu orang-orang tidak politik udah boleh nggak sehat. dipengaruhi. Udah, Bang ini Novel, udah kepentingan Bang Novel oligarki, ditahan dulu. ini udah Hukum berbahaya, itu ini tidak udah boleh pesanan. dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya berdasarkan perasaan. Ini bukan perasaan, ini fakta hukum. Oke, kalau begitu Dan Bang kalau Novel, hukum, Bang Novel, hukum, kita maka tahan dulu. jurisprudensinya Di- jelas. Di Jurisprudensinya pengadilan, jelas. bukan merasakan bahwa Kasusnya ini kena sama. dan sebagainya. Oke, kita akan dengarkan bagaimana respon dari Bang Novel. Kita akan jeda terlebih dahulu, usai jeda. Sesaat lagi catatan demokrasi akan kembali untuk Anda.